Tenang saja, karma selalu tepat waktu, mungkin tidak ketika kamu ingin, tidak di jam, hari, atau bulan yang kamu bayangkan, tapi percayalah, semesta tidak pernah salah alamat. Yang menanam akan menuai, yang berkhianat akan berhadapan dengan konsekuensi, dan yang bertahan dengan integritas akan menuai kekuatan yang tak bisa dicuri siapapun. Masalahnya, kita sering gelisah. Kamu pernah merasakannya kan? Saat ada orang yang mengkhianati kepercayaanmu, yang bermain curang di kantor, atau yang meninggalkanmu tanpa penjelasan, mereka tampak baik-baik saja. Mereka masih tertawa, masih berpose di Instagram, masih jalan terus seolah-olah menang. Dan kamu terjebak di pusaran emosi, marah, tertantang, penasaran. Kapan karma datang buat mereka? Disitulah penderitaanmu sebenarnya bermula. Bukan dari apa yang mereka lakukan, tapi dari ekspektasimu bahwa semesta harus bekerja sesuai jadwalmu. Kamu menunggu adegan balasan seperti film, padahal hidup bukan drama yang disutradarai oleh keinginanmu. Para filsuf Stoik sudah lama membongkar pola ini. Epictetus berkata, jangan berharap peristiwa terjadi sesuai keinginanmu. Harapkanlah ia terjadi sebagaimana adanya, dan hidupmu akan damai. Kalimat ini sederhana tapi menohok, karena kenyataannya, semakin kamu menuntut keadilan instan, semakin rapuh dirimu. Saya tahu ini bukan teori kosong. Saya bicara pada kamu yang mungkin sedang menahan emosi, yang merasa harga dirimu diinjak. Tapi dengar baik-baik, kekuatan seorang pria, seorang manusia, bukan terletak pada seberapa cepat ia bisa membalas, melainkan seberapa tegak ia berdiri tanpa harus balas. Coba bayangkan, kalau malam ini kamu bisa melepaskan obsesi itu tentang kapan karma akan datang, bukankah tidurmu akan lebih damai? Bukankah energimu bisa dialihkan untuk membangun sesuatu yang nyata, daripada menunggu kejatuhan orang lain? Kalimat ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah komitmen. Komitmen bahwa kamu tidak lagi membiarkan hidupmu dikendalikan oleh rasa ingin balas dendam. Komitmen bahwa kamu siap fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dirimu, energimu, dan jalanmu. Dan percayalah, ketika kamu menuliskan itu, kamu sedang memberi pesan kepada dirimu sendiri. Aku bukan korban, aku adalah pemilik kendali atas hidupku. Karena sepanjang video ini, kita akan membedah sebuah nasihat stoik yang jarang dibicarakan. Bagaimana cara berhenti gelisah menunggu balasan, dan mulai hidup dengan kekuatan batin yang tidak terguncang oleh siapapun. Kita akan menyingkap pola pikir yang selama ini membuatmu lemah, lalu menggantinya dengan fondasi baru yang lebih tegas, lebih maskulin, dan lebih tahan banting. Dan di akhir video, saya akan bagikan satu perspektif yang bisa jadi titik balik dalam cara pandangmu terhadap keadilan semesta. Sebuah perspektif yang, jika kamu benar-benar resapi, bisa membuatmu berhenti mengejar balasan dari orang lain, dan mulai fokus membangun hidup yang bahkan musuhmu pun tidak bisa hancurkan. Jadi bertahanlah, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalananmu. Pertama, karma bukan balas dendam instan, tapi proses yang tak terlihat. Pernahkah kamu melihat orang yang jelas-jelas manipulatif, licik, atau bahkan terang-terangan menyakiti orang lain, tapi entah bagaimana mereka justru terlihat menang? Di kantor, mereka yang menjilat atasan malah dapat promosi. Dalam bisnis, partner yang menipu justru sukses membuka usaha baru. Dalam hubungan, orang yang meninggalkanmu dengan kasar justru tampak bahagia dengan pasangan barunya. Itu menyakitkan. Dan kalau jujur, mungkin kamu pernah duduk sendirian bertanya dalam hati, kapan dia akan kena batunya? Kapan semesta membalas semua ini? Rasa ingin melihat balasan instan itu manusiawi. Tapi masalahnya, semakin kamu haus akan itu, semakin dalam kamu terjebak. Seneca pernah berkata, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada kenyataan. Lihat baik-baik kata itu. Penderitaanmu bukan semata dari kejadian nyata, melainkan dari bayanganmu sendiri. Kamu membayangkan skenario. Kapan dia jatuh? Kapan dia menyesal? Kapan dia menderita? Bayangan itu berputar di kepala, membuatmu gelisah, merusak fokus, bahkan menguras energimu untuk hal-hal yang seharusnya bisa dipakai
membangun dirimu. Itulah jebakan terbesar. Kamu mengira sedang menunggu keadilan, padahal kamu sedang menghancurkan ketenanganmu sendiri. Stoisisme mengajarkan kita untuk membedakan mana yang bisa kita kontrol dan mana yang tidak. Kamu bisa mengontrol sikapmu, pekerjaanmu, kualitas pikiranmu. Tapi kamu tidak bisa mengontrol bagaimana semesta mendistribusikan balasan. Semakin kamu menuntut agar karma bekerja sesuai jadwalmu, semakin besar kecewamu. Coba pikirkan ini. Kalau semua orang jahat selalu langsung jatuh, apakah mereka akan berani berbuat jahat lagi? Tidak. Tapi kenyataan hidup tidak sesederhana itu. Orang curang bisa saja terlihat berjaya sementara. Namun di balik layar mereka sedang membangun kelemahan mereka sendiri, kehilangan respect, kehilangan kepercayaan, kehilangan kedamaian. Kamu tidak bisa selalu melihat proses itu, tapi percayalah, proses itu nyata. Lao Tzu berkata, semesta tidak terburu-buru, namun semuanya selesai pada waktunya. Karma bukan film action yang selesai dalam 2 jam. Ia seperti musim, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat, hanya bisa dijalani. Jadi alih-alih duduk menunggu mereka jatuh, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah energimu lebih baik dipakai untuk menghitung kapan orang lain menderita atau untuk membangun kualitas hidupmu sendiri? Karma sejati bukan tentang menonton orang lain jatuh, melainkan tentang memastikan kamu tidak ikut tenggelam dalam kebencianmu. Fokuslah pada virtue, pada keberanian, kejujuran, keteguhan. Itu fondasi yang membuatmu kokoh, bahkan ketika semesta belum memperlihatkan balasannya. Karena pada akhirnya, kekuatanmu bukan diukur dari kapan orang lain jatuh, tapi dari bagaimana kamu tetap berdiri, tetap berkembang, dan tetap memegang kendali atas dirimu sendiri. Kedua, jangan mengemis keadilan, bangun kekuatanmu sendiri. Ada pola yang sering sekali membuat kita hancur tanpa sadar, berharap orang lain berubah. Kita berharap orang yang menyakiti kita akhirnya minta maaf. Kita berharap orang yang menjatuhkan kita akhirnya sadar. Kita berharap mereka cepat atau lambat mengalami kejatuhan biar dunia terasa adil. Tapi saya ingin tanya, mengapa harga dirimu harus bergantung pada kesadaran orang lain? Apakah martabatmu benar-benar sepadan dengan sebuah ucapan maaf? Atau sebuah penyesalan dari orang yang bahkan tidak pernah benar-benar peduli padamu? Bayangkan seorang karyawan. Ia bekerja keras setiap hari, lembur, loyal, tapi bosnya licik, suka menjilat, suka mengklaim kerjaan orang. Lalu apa yang terjadi? Bos itu justru naik pangkat. Karyawan ini menunggu, berharap satu saat bosnya ketahuan, dipermalukan, dicopot dari jabatan. Dan ia menunggu bertahun-tahun, hanya untuk sadar hidupnya sendiri tidak pernah benar-benar maju. Apakah ini terdengar familiar buatmu? Epictetus, salah satu guru besar Stoik, pernah berkata, ada hal yang ada dalam kendalimu dan ada hal yang bukan dalam kendalimu. Jika kamu menganggap hal yang bukan dalam kendalimu sebagai kendalimu, kamu akan tersiksa. Kata-kata ini seperti cermin, sebab apa yang kita sebut keadilan dari luar sejatinya bukan wilayah kita. Kamu bisa berteriak, bisa menunggu, bisa mengutuk, tapi kamu tidak bisa memaksa hati seseorang sadar. Kamu tidak bisa memaksa semesta mempermalukan mereka di depanmu. Dan disinilah pelajaran kerasnya. Keadilan sejati tidak datang dari luar. Keadilan sejati adalah ketika kamu hidup selaras dengan prinsipmu sendiri. Kamu jujur, meski dunia penuh kebohongan. Kamu setia pada nilai, meski orang lain mengkhianati. Kamu bekerja dengan kehormatan, meski orang lain memilih jalan pintas. Itu keadilan yang paling kokoh. Dirimu tidak berubah hanya karena orang lain berbuat curang. Maka berhentilah jadi pengemis validasi. Jangan lagi menaruh harga dirimu di tangan orang yang bahkan tidak layak. Hentikan obsesi menunggu permintaan maaf atau menunggu momen karma instan. Itu semua hanya membuatmu lemah, seperti tahanan yang menunggu sipirnya mengizinkan keluar. Kamu bukan pengemis keadilan. Kamu adalah pencipta makna hidupmu sendiri. Jadikan kekuatanmu bukan pada menunggu orang lain jatuh, tapi pada bagaimana kamu bangkit. Karena pada akhirnya, dunia mungkin tidak selalu adil menurut ukuranmu, tapi kamu bisa selalu adil pada dirimu sendiri.
dan itulah kemenangan yang tidak bisa dicuri siapapun. Dan sebelum kita lanjut, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Kalau kamu merasa apa yang saya bahas sejauh ini menampar sekaligus membuka matamu, maka pastikan kamu subscribe channel ini. Karena saya tidak ingin kamu berhenti hanya di satu pencerahan. Ada begitu banyak nasihat stoik, filosofi hidup, dan strategi mental yang bisa membuatmu lebih kuat, lebih fokus, lebih tahan banting di tengah dunia yang seringkali tidak adil. Dengan subscribe, kamu memastikan dirimu tidak kehilangan pengingat-pengingat penting seperti ini. Karena kadang, satu kalimat tepat di waktu yang tepat bisa mengubah cara kamu menjalani hidup. Sekarang, mari kita masuk ke bagian berikutnya. Ketiga, karma menguji ketahanan, bukan kesabaran pasif. Banyak orang salah paham dengan kata karma. Mereka pikir kalau ada orang yang menyakiti kita, tugas kita hanyalah diam, menunggu, lalu semesta yang akan mengurus sisanya, seolah-olah jadi penonton pasif dalam hidup sendiri. Tapi mari saya tanya, apakah dia membuatmu kuat atau justru melemahkan? Apakah kekuatan seorang pria diukur dari seberapa lama ia bisa menunggu musuhnya jatuh, atau dari seberapa cepat ia bisa bangkit setelah dijatuhkan? Stoicisme tidak pernah mengajarkan pasrah buta. Stoicisme adalah tentang tindakan aktif pada hal yang berada dalam kendalimu. Kamu bisa mengasah skill, kamu bisa memperluas jaringan, kamu bisa membangun reputasi, kamu bisa memperbaiki tubuh, pikiran, dan karaktermu. Itu wilayahmu, itu yang bisa kamu kontrol. Bayangkan seorang atlet di lapangan, ia dilanggar keras sampai jatuh. Wasit mungkin bisa menghukum lawan, tapi apakah itu membuat atlet itu otomatis menang? Tidak. Kalau dia memilih terkapar di tanah sambil berharap lawan mendapat kartu merah, ia akan kehilangan momentum. Yang membawanya pada kemenangan adalah ketika ia memilih bangkit, tetap fokus pada permainan, dan menunjukkan kelasnya. Begitu juga dengan hidupmu. Orang bisa menjatuhkanmu, tapi kamu selalu punya pilihan. Terkapar menunggu mereka kena balasan, atau bangkit membuktikan dirimu. Marcus Aurelius pernah menulis, pembalasan terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka menderita, tapi membuktikan bahwa kamu tidak berubah menjadi seperti mereka. Kalau mereka licik, kamu tetap jujur. Kalau mereka pengecut, kamu tetap berani. Kalau mereka mengkhianati, kamu tetap setia pada prinsipmu. Dan di sini letak paradoksnya. Justru rasa sakit yang kamu alami bisa menjadi bahan bakar. Setiap hinaan, setiap pengkhianatan, setiap jatuh, itu adalah bensin yang bisa menyalakan api tekadmu. Tapi hanya kalau kamu memilih menggunakannya. Kalau tidak, ia akan jadi racun yang melemahkanmu. Jangan salah paham dengan tenang menunggu karma. Itu bukan alasan untuk berhenti, apalagi untuk menyerah. Itu justru alasan untuk melipat gandakan dirimu. Semakin keras dunia menjatuhkanmu, semakin keras pula kamu harus menempa dirimu. Karena pada akhirnya, ujian hidup bukan sekadar soal siapa yang menyakitimu, tapi bagaimana kamu merespons. Karma bukan hanya soal mereka, karma juga mengukur dirimu. Apakah kamu akan hancur, ataukah kamu akan muncul kembali, lebih keras, lebih bijak, lebih tak tergoyahkan. Gunakan rasa sakit itu. Biarkan ia menempa otot mentalmu, karena setiap kali kamu bangkit, kamu sedang menunjukkan kepada dunia dan pada dirimu sendiri bahwa kamu jauh lebih besar daripada luka yang pernah mereka berikan. Keempat, hidupmu adalah balasan terbesar. Banyak orang salah memahami arti balas dendam. Mereka mengira balas dendam adalah membuat orang lain menderita, membuat musuh jatuh, atau membuat mereka merasakan sakit yang sama. Tapi coba tanyakan pada dirimu sendiri, apakah benar kebahagiaanmu ditentukan oleh penderitaan orang lain? Kalau iya, maka kamu tidak pernah benar-benar bebas. Kamu masih terikat, hidupmu masih berputar pada mereka. Bayangkan seorang entrepreneur muda. Ia punya ide besar, penuh semangat. Ia percaya pada partner bisnisnya. Tapi di tengah jalan, partner itu menusuk dari belakang, mengambil aset, mencuri klien, bahkan membawa kabur modal. Sakitnya luar biasa. Orang lain mungkin akan hancur, mungkin berhenti, mungkin hidupnya berubah jadi pahit. Tapi entrepreneur ini memilih berbeda.
Ia bangkit, belajar lebih keras, membangun bisnis baru dengan fondasi yang lebih kokoh. Beberapa tahun kemudian, bisnisnya tumbuh jauh lebih besar, lebih kuat, lebih mandiri. Dan orang-orang pun melihat, inilah balasan sebenarnya. Karma sejati tidak perlu diumumkan. Ia terlihat dari hasil. Karma sejati bukan tentang melihat mereka runtuh, tapi tentang bagaimana kamu naik ke level yang bahkan tidak bisa mereka sentuh. Stoicisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan awal dari pertumbuhan. Nietzsche menyebutnya dengan lantang. Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Luka, pengkhianatan, kegagalan, semua itu bukan musuhmu, melainkan batu loncatan untuk versi dirimu yang lebih matang, lebih tegas, lebih berisi. Kamu tidak butuh membuang energi untuk mengatur bagaimana orang lain jatuh. Yang kamu butuh lakukan adalah mengatur bagaimana hidupmu berdiri, karena hidupmu yang kokoh, damai, dan penuh makna adalah balasan paling telak. Sun Tzu pernah berkata, menang tanpa pertempuran adalah kemenangan terbesar, dan itulah kemenanganmu. Kamu tidak perlu menukar waktu dengan kebencian, tidak perlu menukar tenagamu dengan obsesi akan balasan. Kamu hanya perlu fokus membangun hidup yang bahkan musuhmu pun tidak bisa merusaknya. Jadi berhentilah menunggu mereka jatuh. Tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri lebih tinggi. Berhentilah menunggu mereka menyesal. Tunjukkan bahwa kamu tidak lagi peduli. Berhentilah berharap mereka sadar. Tunjukkan bahwa kamu sudah jauh melampaui level mereka. Itulah karma yang nyata. Bukan kejatuhan mereka, tapi kebangkitanmu. Dan saat itu terjadi, kamu akan sadar bahwa sebenarnya kamu tidak pernah butuh balas dendam. Hidupmu sendiri sudah menjadi balasan yang tak terbantahkan. Kelima, revelation karma bukan tentang mereka tapi tentangmu. Mari saya ajukan satu pertanyaan sederhana tapi tajam. Kalau besok orang yang menyakitimu jatuh, apakah hidupmu otomatis lebih baik? Bayangkan, mereka dipermalukan, kehilangan pekerjaannya, ditinggalkan orang-orang. Kamu melihatnya. Mungkin ada rasa puas sesaat, tapi setelah itu, apa yang berubah dalam hidupmu? Apakah lukamu sembuh? Apakah uangmu kembali? Apakah kepercayaanmu pulih begitu saja? Tidak. Hidupmu tetap sama. Karena karma sejati bukan tentang mereka. Karma sejati adalah tentangmu. Schopenhauer pernah mengatakan, penderitaan adalah alat pemurnian. Artinya, luka yang kamu alami bukanlah kutukan, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih jernih, lebih murni, lebih kuat. Dan Sartre menambahkan, kita bebas memilih sikap kita. Sekeras apapun dunia menghantammu, kamu tetap punya kebebasan menentukan bagaimana kamu merespons. Itulah inti dari karma yang sering tidak kita sadari. Ia bukan soal kapan orang lain jatuh, tapi bagaimana kamu bangkit. Semesta tidak menugaskanmu untuk menunggu keadilan. Semesta menugaskanmu untuk berubah, tumbuh, dan menjadi versi dirimu yang lebih tak terguncang. Balas dendam terbesar bukanlah melihat musuhmu menderita. Balas dendam terbesar adalah menjadi manusia yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Luka bukan alasan untuk berhenti, tapi guru yang membentuk karaktermu. Setiap pengkhianatan adalah ujian. Apakah kamu akan tenggelam dalam kebencian? Ataukah kamu akan lahir kembali dengan hati yang lebih tegas dan pikiran yang lebih tajam? Ingatlah, orang lain tidak punya kendali penuh atas hidupmu. Mereka hanya bisa melukai jika kamu mengizinkan lukanya menetap. Mereka hanya bisa menjatuhkan kalau kamu memilih untuk tetap terbaring. Tapi jika kamu memutuskan untuk bangkit, untuk menata ulang jalanmu, maka kamu baru saja mengubah karma menjadi milikmu sendiri. Dan inilah puncaknya, saat kamu berhenti menunggu balasan, kamu berhenti jadi budak keadaan. Kamu mulai menulis kisah hidupmu sendiri. Kamu tidak lagi didefinisikan oleh siapa yang pernah menyakitimu, tapi oleh bagaimana kamu berdiri setelahnya, karena pada akhirnya, karma terbesar bukanlah kejatuhan orang lain, tapi transformasi dirimu. Dan jika kamu mengerti ini, kamu akan berhenti menunggu balasan dan mulai menulis kisah hidupmu sendiri. Kamu sudah melihat benang merahnya. Karma bukan urusan waktu kita, bukan urusan kejatuhan orang lain. Karma adalah cermin yang menunjukkan siapa yang tetap berdiri tegak,
siapa yang terus tumbuh meski disakiti, dan siapa yang hancur karena terjebak menunggu balasan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah kamu mau menghabiskan hidupmu sebagai penonton, menunggu orang lain jatuh, atau sebagai pemain yang menulis kemenanganmu sendiri? Tenang saja, semesta tidak pernah lupa. Tapi jangan biarkan hidupmu terbuang hanya untuk menunggu. Gunakan energimu untuk membangun. Gunakan lukamu untuk bertumbuh. Gunakan rasa sakitmu sebagai pengingat bahwa kamu lebih kuat daripada semua pengkhianatan yang pernah kamu alami. Tulis di kolom komentar, apa pengalaman paling berat yang pernah membuatmu berpikir tentang karma? Dan bagaimana kamu memilih untuk berdiri setelah itu? Saya ingin membaca ceritamu, karena siapa tahu cerita itu juga menjadi pengingat dan kekuatan untuk orang lain di sini. Kalau video ini menyentuhmu, jangan berhenti di sini. Subscribe sekarang dan pastikan kamu menonton video berikutnya yang ada di layar. Karena perjalanan menjadi pribadi yang lebih tangguh, lebih jernih, dan lebih berisi tidak selesai di satu langkah,